Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Tahan di situ. Diberkatilah Buah buah rahimmu. rahimu. Bayangkan, Kak, pohon dilihat dari dari buahnya. buah. Di situ siapa yang ada di dalam rahimnya Maria sehingga Elizabeth bilang buah rahimu. Siapakah dia buah rahim Maria punya? Kristus. Kalau begitu, pohon dilihat dari buahnya. Ketika buah yang ada di rahimnya Maria adalah kudus, maka pohon itu pun harus Kudus. perkara selesai. Iya betul Romo, betul. Besok saya jadi orang Katolik, besok saya mau ke gereja dulu. Kau ke gereja dulu Kau lihat baik-baik. Sekarang yang kedua. Engkau kan Protestan. Pendeta-pendeta dong pergi ke tanah suci. Iya, benar. Itu Romo sudah Mereka bilang sering tanah kali. suci. Iya, benar. Kenapa disebut tanah suci? Karena bekas Tuhan ada di situ. Lalu sekarang kalau rahim yang Tuhan pernah 9 bulan, tangan yang pernah menggendongnya, susu yang pernah menyusuinya, yang mengajarinya berjalan, yang memandikannya. Kalau tanah saja yang dia injak kudus, bagaimana dengan Aduh, Romo, itu sangat nancap sekali Romo. bayangkan tanah yang contohnya nih, kalau Yesus datang malam ini ke kau punya rumah dan engkau pinjamkan kau punya kursi dan Yesus duduk di situ, apa yang kau buat dengan kursi itu? Cium kursi pasti. Baik perlu kursi Tuhan kau pernah duduk di sini. Bagaimana dengan perempuan, ibu yang rahimnya dikatakan terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimu. Rahimu disebut juga. Ya betul Romo. Bagaimana? Karena itu kekudusan Maria harus dilihat dari kekudusan Kristus. Ya betul Romo. Besok pokoknya saya udah pikir mantap-mantap, besok saya akan Besok jadi hari orang Minggu kau Katolik. pergi misa, kau pergi duduk di misa. Cuman ini saya belum pernah masuk ke gereja Katolik Romo. Engkau masuk. Scott Ham juga ketika dia menghakimi gereja Katolik, lalu teman-teman Katolik, mereka kalau kau mau pergi omong tentang Katolik, kau duduk dulu, pergi misa dulu. Ketika dia pergi misa, dia bilang, aduh ternyata kitab misa itu ada dalam kitab suci ya. Teman-teman saya siapkan satu tema tentang. Kebetulan barusan siapkan satu tema namanya sambil omong. Misteri sang perempuan di dalam kitab Kejadian. Tapi yang kalian butuh tadi, ya, ini yang kamu tanya juga, oke? Ya, Kita buat tentang sedikit. prinsip itu. Nah, ini prinsip, oke? Kalian mau lihat ini sedikit prinsip, oke? Misteri sang perempuan di kitab Kejadian 3:15. Israel, gereja, Hawa atau Maria. Sebuah analisis eksegetis dan teologis. Mengidentifikasikan sang perempuan dalam 4 hipotesis utama. Israel, apakah sebuah bangsa? Apakah ia representansi umat Allah secara kolektif gereja? Apakah Hawa, apakah ia sekedar ibu historis umat manusia? Apakah ia Maria? Apakah ia merujuk pada sang perawan secara spesifik? Melalui satu perempuan dosa masuk ke dunia. Analisa, kitab Kejadian, oke. Dalam ketika Hawa oke. Melalui satu perempuan dosa masuk ke dunia, bukan melalui sebuah bangsa, ingat. Ingat itu, oke? Siapa yang digodai di dalam Kejadian 3? Kaks. Hawa. Siapa yang berbicara dengan ular atau iblis atau malaikat? Ide saya bantu dulu. Kejadian 3 atau Irlin, engkau siap engkau siap Lukas 1 ayat 26. Kita lihat langsung pembanding di sini, oke? Iya betul Romo. Kejadian 3 ayat 15 itu. Ya, sebelum ke 3:15 kita lihat di sini siapa yang berbicara dengan siapa. Oke. Perempuan yang berbicara dengan setan. Setan itu adalah malaikat yang dibuang dari surga.
Oke, di dalam kitab Yesaya 14, 12 sampai dengan 15 kita bisa temukan itu setan yang dibuang dari surga karena dia mau sama dengan Tuhan Allah. Oke, kita lihat di sini Kejadian 3 ayat ke-1 mulai. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, Tahan semua dulu. pohon. Tahan dulu. Ular setan, ular ini siapa? Bantu dulu, oke? Irin, sebelum engkau ke Lukas, engkau ke Wahyu 12 ayat ke-9. Siapakah ular itu? Oke, supaya kita tahu sedikit. Oke, Kak? Ya, Rom. Wahyu 12 ayat 9. Siapakah ular itu? Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Berarti dia juga malaikat yang dilemparkan atau tidak? Kaks. Ya, ayat yang baru-baru dikatakan. Ular itu iblis atau Satan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Artinya dia juga bagian dari malaikat yang diusir, yang dibuang dari surga atau tidak? Iya benar. Oke, benar. Kalau kita bisa baca di Yesaya, tapi tidak usah ke sana. Sekarang kita kembali ke Kejadian. Siapa yang berbicara dengan siapa IDC? Perempuan ini berbicara dengan Iblis. iblis itu malaikat yang tidak Tidak setia. setia lalu dibuang. Oke, sekarang kita lihat perempuan di dalam kitab Perjanjian Baru, kalau di Kejadian omong dengan iblis, dengan malaikat yang dibuang. Apakah perempuan yang sama untuk membuktikan Kejadian 3:15 berbicara dengan malaikat atau tidak? Lukas 1 ayat ke-26. Lukas 1:26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Tahan dulu. Kak, di kitab Perjanjian Baru di Lukas itu, perempuan berbicara dengan seorang malaikat atau tidak? Iya benar, Rom. Tetapi malaikat itu diutus oleh Oleh Allah. berbeda dengan Kejadian 3, malaikat itu yang namanya Iblis. iblis. Atau Satan. Sekarang bisa mengerti pelan-pelan di sini, oke? Iya, Kita, Rom. oke. Untuk menemukan kebenarannya kita harus membedah teks asli, oke? Proto-Evangelium, Injil pertama dan Orakulo de Jahwe, di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Garis bawahi kata yang digarisi huruf kuning. Penting sekali untuk mengerti di situ. Firman langsung dari Allah, sebuah nubuat profetik diucapkan dengan penuh kehikmatan. Karena itu dinamakan Orakulo de Jahwe. Karena aku, di sini digunakan kata aku, Jahwe, inti keselamatan, teks yang mengandung seluruh kekuatan dan daya penyelamatan dari Allah. Dua tokoh tak terpisahkan hadir secara profetik dalam teks ini, sang penebus dan bundanya. Ingat ini, antara keturunanmu, berarti keturunan dari perempuan ini. Omong dua pribadi penting sekali, yaitu penebus dan ibu dari penebus. Penyelamat dan ibu dari penyelamat. Oke, penting sekali. 4 aktor dalam drama keselamatan dalam Kejadian 3:15 ya teman-teman. Ular, ingat baik-baik situ, yang di Wahyu telah kita baca, identitas simbol mutlak iblis atau setan. Bukti teks Kebijaksanaan 2:24, oleh dengki iblis mau masuk. Oleh dengki ya. Yohanes 8:44, pembunuh sejak awal mula. Wahyu 12 ayat 9, naga besar, ular tua, setan atau satanas, atau iblis. Sang perempuan, identitas tokoh sentral dihadapkan secara langsung dengan sang ular.
Di dalam Wahyu 12 juga yang sama kita akan bertemu itu. Keturunan ular, identitas para pengikut kejahatan dari generasi ke generasi. Keturunan perempuan, identitas keturunan yang dijanjikan akan membawa keselamatan dan menghancurkan ular. Anatomi konflik, oposisi 3 lapis. Level 1, ular versus perempuan. Permusuhan awal yang ditetapkan Allah. Penting sekali teman-teman supaya bisa analisa teksnya baik-baik. Level 2, keturunan ular. Ingat, ular dan perempuan. Sekarang level 2, tingkatan kedua, keturunan ular dan keturunan perempuan. Pertempuran antar generasi secara kolektif. Ingat baik-baik. Sekarang kita ke level 3. Ular dan sang keturunan. Ingat, di sini digunakan singular. Sang ular personal, sang keturunan singular. Dia tidak omong tentang keturunan-keturunan. Oke, dia menggunakan satu kata singular, keturunan. Konfrontasi puncak. Ini penting sekali. Antagonisme kolektif ini pada akhirnya memuncak menjadi konfrontasi tunggal. Pertempuran diputuskan oleh satu keturunan konkret yang akan meremukan kepala sang ular. Oke, ingat di sini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Level 2. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Dia tidak lagi pakai keturunan-keturunan. Ini penting sekali untuk memahami itu. Berarti apa yang terjadi? Exegesis, misteri, Hasia, sang perempuan. Konteks subjek. Merujuk pada subjek yang sedang dibicarakan dalam teks. Hawa secara literal. Tidak ada masalah. Oke? Makna kolektif. Penggunaan tata bahasa umum untuk merujuk pada sebuah kelompok secara luas. Makna profetik. Digunakan untuk merujuk pada seseorang yang belum dinamai, tetapi sudah ada dalam pikiran pembicara Allah. Karena itu di dalam Lukas 1 ayat 26-27 akan menemukan namanya. Nama perawan itu Maria. Sedangkan di sini, di Kejadian 3:15, hanya kita tahu konteksnya Hawa, oke? Tetapi perempuan yang lain ini kita tidak tahu. Belum ada nama di situ. Ada di yang kita namakan makna profetik. Dalam genre literatur profetik nubuat, artikel H menandakan bahwa Allah sedang memikirkan seseorang perempuan spesifik di masa depan, bukan sekedar Hawa historis. Karena itu nanti di dalam nubuatan 500 tahun sebelum kedatangan Yesus, di dalam Yesaya 7 ayat 14, Allah sendiri akan menunjukkan, tetapi belum pergi untuk mengetahui namanya. IDC bantu Yesaya 7:14. Kembali lagi nanti siapkan Lukas 1 ayat 26 Irlin. Sekarang ke Yesaya. Ingat baik-baik. Artikel lain menandakan bahwa Allah sedang memikirkan sosok perempuan secara spesifik. Kita nanti bandingkan di dalam 500 tahun sebelum kedatangan Yesus. Dinubuatkan oleh Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Poin penting di Sesungguhnya situ, poin penting. Tuhan sendiri akan memberikan sebuah tanda. Sekarang Kaks, engkau harus tahu. Mau tahu tandanya apa? Sebentar, tadi Yesaya berapa, Romo? 7:14. Sekarang akan kita, Tuhan sendiri akan memberikan sebuah tanda. Sekarang kita lihat tandanya apa. Lanjut, Idese. sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wow. Kita lihat di Matius dulu, IDC yang kau lari ke Matius 3. Matius 1 ayat 1 ayat 23. Di situ kita akan masih menemukan, karena Matius ditulis untuk orang Israel diaspora, maka di situ dia harus menggunakan kata yang sama, perempuan muda, tapi dia tidak menggunakan kata perawan. Nanti Lukas menggunakan kata perawan karena Lukas membacanya dalam Yunani, dalam Septuaginta. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekarang yang ada di pikiran Allah itu sudah punya nama di Lukas. Disitulah malaikat memberikan nama siapa dalam situasi ini. Lukas dalam Injilnya, dalam percakapan dengan malaikat, perempuan muda atau perawan itu mempunyai nama. Erlin, namanya siapa? Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nama perawan itu Maria, diulangi 2 kali. Seorang perawan dan nama perawan itu Maria. Perkara selesai. Sekarang yang dinubuatkan di dalam Kejadian di Yesaya belum ada Belum ada nama. nama. Tetapi di Lukas kita sudah menemukan nama perawan itu Maria. Lalu kalau kita mau tahu keturunan dari Maria ini, maka kita bisa buka di Lukas yang sama 3 ayat 23 selanjutnya, tapi tidak ke sana. Oke. Pergeseran makna keturunan, sera benih atau keturunan. Penggunaan kolektif umum biasanya merujuk pada umat manusia atau bangsa secara luas, generasi, oke? Gen. Kejadian 13:15, kuberikan kepadamu keturunanmu. Oke, di dalam kasus dalam pengertian ini Abraham dan semuanya. Kejadian 22:17-18, sebanyak bintang di langit. Omong yang sama dengan kata sera ini. Benih atau keturunan. Ini penting sekali. Penggunaan singular konkret. Di dalam Kejadian 3:15, pertempuran memuncak pada pertarungan 1 lawan 1. Ular vs keturunan. Ini penting sekali ya teman-teman. Bukan lagi dalam pengertian generasi atau bangsa. Ini kadang kita tidak memahami itu. Kita memahami itu sebuah bangsa, sebuah generasi. Akhirnya kita bilang, Tuhan Allah, kalau begitu di sini apa sih error yang ada di sini? Bisa mengerti? Mengerti di sini, saudaraku. Engkau bisa mengerti di sini? Bisa. Terjadi sebuah error di situ kalau kita memahami dalam pengertian apa? Pertanyaan besar untuk kita semua. Okay. Kita lihat di sini terjadi penggunaan singular konkret. Dalam Kejadian 3:15, pertempuran memuncak pada pertarungan 1 lawan 1. Ular versus apa di situ, saudaraku? Keturunan, tetapi singular ataukah jamak di situ. Sang keturunan adalah seseorang yang konkret, singular, spesifik, yang kemudian kita temukan itu yang namanya Mesias. Ini penting sekali. Di manakah Yesus keturunan singular ini mengalahkan si iblis ini? Pertanyaan saya, di manakah? Di kayu salib. Benar sekali. Di dalam Ibrani 2 ayat 14, tolong dibantu. Kita lihat pertempuran itu berakhir di mana dan siapa yang menang. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Engkau santai saja, Kak, biar yang baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dengar baik-baik keturunan ini karena anak-anak itu adalah anak-anak keturun dari daging dan darah. Lanjut. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian. Tahan dulu. Menjadi sama dengan dia dalam keadaan mereka. Artinya keturunan ini menjadi manusia. Filipi 2 ayat ke-6. Saya butuh yang menjadi manusia. Lanjut dari ayat 6 itu. Engkau tahan di Ibrani 2:14 dulu, Irlin. Sekarang, ini saya bantu.
Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Lanjut. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, dan menjadi maaf Kaks, tadi ada bising. Bisa hidupkan kembali mic. Dan menjadi sama dengan Rupa dengan manusia. serupa tidak? Menjadi sama. Engkau jangan tambah kata serupa di situ. Baca kembali. Engkau baca. Di situ ada bilang serupa? Enggak. Jangan tambahkan di situ. Baca kembali. Berbahaya sekali. Nanti ganti teologi di situ. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang dalam keadaannya sebagai siapa dia mati untuk kita? Keadaan manusia. Baca ayat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaan sekarang, mati di kayu salib untuk apa? Ibrani 2 ayat 14 dibaca ulang. Sama dengan kita sebagai manusia. Oke, lanjut. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam. Mute-kan dulu, Kaks. Oke. Erlin, lanjut. Dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sekarang kau sudah mengerti. Kaks. Iya, mengerti Rom. Dengan matinya kayu salib dia membinasakan Iblis. iblis. Karena keturunan tersebut adalah satu individu yang konkret, Kristus, maka sang perempuan dari mana ia berasal juga merujuk pada satu individu yang konkret. Bagaimana dia bilang? Mereka Protestan bilang, ini perempuan 3:15 adalah Kristus, tetapi perempuan itu dihilangkan. Engkau bisa mengerti? Kalau Iya, itu betul. Yesus lahir dari siapa? Sedangkan dalam Galatia 4 ayat 4 IDC, Yesus lahir dari seorang perempuan atau tidak di situ? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang lahir dari seorang perempuan. Protestan ingat itu. Yang lahir dari seorang perempuan. Kalau orang timur seperti desa, dia harus omong bilang perempuan. Oke. Eksegesis ketiga. Siapa yang meremukan kepala ular? Pertanyaan besar di sini, oke? Di sini kalian siap bantu dulu satunya Roma 16:20, satunya Wahyu 12 ayat ke-17, tapi jangan dulu baca. Siap-siap di situ. Siapakah yang meremukan kepala ular? Ingat, teks Masoret, Ibrani asli dan Vulgata terjemahan Latin menggunakan kata ganti hu. Dia laki-laki, sang keturunan. Dia laki-laki. Terjemahan Vulgata Latin diterjemahkan sebagai ipsa. Dia perempuan, sang perempuan. Aktor utama. Jadi di sini penting sekali ya teman-teman, penting sekali lihat keturunanmu, keturunannya, keturunan perempuan, perempuan dan keturunannya. Ini penting sekali ya teman. Kepala ular diremukan oleh keturunan perempuan, Kristus. Oke? Vulgata memberikan kesan kepada ular diremukan langsung oleh sang perempuan, Maria secara mandiri. Karena terjemahan ipsa. Bagaimana kita menyimpulkan secara teologis? Terjemahan maskulin singular hu dalam Ibrani adalah yang paling akurat secara tekstual. Sang ular dihancurkan oleh sang keturunan dari perempuan, Kristus. Maria dan Kristus berperang bersama. Namun kemenangan final dieksekusi oleh sang Mesias yang lahir dari seorang
perempuan. Tidak ada kontradiksi teologi yang mendalam di sini. Hanya kita lihat, karena bisa dianalisa di sini karena keturunan itu mulai ada di dalam rahimnya perempuan itu. Kalau mamamu, contoh kecil saya, mama saya menggendong saya, tetapi saya ada di dalam rahim. Apa yang terjadi di situ? Seolah-olah siapa yang menginjak? Kaks, engkau ada di dalam rahim, engkau dikatakan engkau yang menginjak, tetapi engkau ada di dalam rahimnya ibu. Ya, siapa yang harus menginjak? Perempuan. Ya, perempuan itu. Maksudnya tidak ada kontradiksi dalam pengertian konteks resolusi teologis, oke? Hanya kita lihat dari sudut pandang mana dilihat itu, oke? Klimaks pertempuran. Sekarang kita lihat dulu sebelum pertempuran itu. Ini penting sekali ya. Ada makna simbolik yang kalau kita lihat di Wahyu 12 ayat ke-17, Erlin, ide sengko Roma 16 ayat ke-20 disiapkan. Semoga Allah sumber damai. Jangan. Saya butuh yang iya. Wahyu. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Ayat 17. Oke. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kaks, Yesus telah dengan mati di kayu salib, dia telah mengalahkan iblis itu di Ibrani 2:14. Engkau setuju dikatakan di situ? Setuju. Ya setuju Roma. Oke, sekarang setan masih kerja terus atau tidak? Masih. Dia serang dan benci kepada perempuan itu atau tidak? Benci Roma. Dia terlalu benci kepada perempuan itu, dia serang siapa? Keturunannya. Keturunannya itu punya dua kriteria, yaitu yang pertama, memiliki perintah-perintahnya Yesus. Siapa yang menerima perintahnya Yesus? Kisah 1 ayat 2. Belum ke Roma ya? Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tahan dulu, kriteria pertama dari keturunan perempuan itu yaitu menerima dan memiliki perintah-perintahnya Yesus. Siapa yang terima perintahnya Yesus? Rasul-rasul. Sekarang kriteria kedua, dan menjadi saksinya siapa tadi di dalam Wahyu tadi? Kristus. Ayat 8-nya IDC, siapa yang menjadi saksinya Kristus? IDC lari ke 8. Astaga Pater, maaf saya ke-mute, sudah baca tadi, maaf. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu ini siapa, Kaks, yang menjadi saksinya Kristus ini? Kamu ini siapa? Para rasul. Para rasul. Baca ayat 5 selama dari ayat tadi ayat 3, dari ayat 3 lah. 3. Selama berapa hari Yesus memberikan introduksi dan memberikan hukum, memberikan semua dan berbicara dengan para rasul selama berapa hari setelah kebangkitannya? 40 hari Roma. Ya, kita baca ayat. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Ini penting sekali supaya Kaks bisa mengerti bahwa yang menerima hukum tadi siapa? Para rasul. Yang menerima hukum. Yang menjadi saksi Kristus tadi siapa? Para rasul, Pak. Karena itu Erlin, gereja harus didirikan di atas dasarnya siapa? Efesus 2 ayat 20. Erlin, engkau siap-siap Roma 16 ayat 20. Efesus 2 berapa, Pater? Maaf.
Ini saya tidak dengar. Engkau 20. siap Roma? Oh, saya Roma. Oh ya, siapa Tar? Oh, aku udah di berapa tadi? Engkau di Roma? Tidak, lihat. Siapa yang Roma punya nih? Sudah dua-dua sudah kebuka sih, Pater. Gak apa-apa, saya Efesus Erlin, engkau 2:20. buka yang mana nih? Aku Roma 16. Oh, oke. Kalau itu ide saya di Efesus 2 ayat 20. Karena itu ketika para rasul menerima semua perintah, ketika para rasul menjadi saksi, maka gereja harus didirikan di atas dasarnya siapa? Efesus 2:20. Para rasul. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Karena itu gereja harus apostolik. Apostolik. Dan para rasul ini dikategorikan dalam pengertian itu adalah keturunan dari perempuan itu. Tetapi di dalam satu gereja atau tidak di dalam satu gereja. Satu gereja Rom. Dan gereja ini ketika Paulus menuliskan kepada mana, kepada surat di mana, engkau harus baca lengkap di situ, Erlin. Roma 16 ayat 20, surat Santo Paulus, lengkap. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kaks, lanjutkan itu tidak menghancurkan, meremukan iblis di bawah kakinya. Siapa yang meremukan? Tuhan, tapi menaruhnya di bawah kakinya Roh Kudus. Surat itu, makanya dibaca dulu Roma, surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Di situ Santo Paulus bilang mana ayat 20-nya? Baca, maksudnya saya bilang Iril, kau baca lengkap. Surat Santo Paulus kepada gereja jemaat di Roma, supaya tekannya Roma itu. Oke. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Karena kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Karena itu, kalau engkau mau hancurkan, engkau mau supaya Allah taruh iblis di bawah kakimu, ya sudah berkumpul dengan Roma, jangan pisahkan itu. Sampai Santo Paulus juga bilang begitu. Allah akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, Roma, bukan yang lain. Periksa semua 13 surat Santo Paulus, tidak ada seperti yang dia katakan ini, bahwa Tuhan akan meremukan kepala iblis dan menaruh di bawah kakimu. Ini jadi persoalan besar. Sekarang kau bisa mengerti siapa yang meremukan kepala ular dan bagaimana melanjutkan meremukannya. Allah tetap meremukan tapi taruh di bawah kakinya Roma. Sangat jelas. Santo Paulus mengaku itu. Bagaimana kalian sekarang baru lahir melawan Roma? Kalau itu kamu lebih besar dari Santo Paulus yang menulis surat kepada Roma kan? Klimaks pertempuran, analisa kata suf. Kedua tingkatan meremukan dan mengintai. Diterjemahkan dari akar kata Ibrani yang sama, suf, yang berarti gerakan menerkam. Namun kualitas dan hasil dari tindakan ini secara esensial berbeda. Meremukan, aplastara, berarti yang tadi yang digunakan yang sama di dalam Roma 16:20. Tindakan serangan yang sukses dan mematikan. Kristus secara definitif menginjak kepala ular, sebuah kemenangan absolut. Mengintai dan mematuh, tugasnya ular kan? Enggak bisa mengerti. Iya. Pertahanan yang gagal, gerakan ini hanya reaktif instiktif dari seekor ular. Lihat aja kobra, pak, tapi tidak mematikan, oke? Ular berada dalam posisi kalah, mencoba menggigit tumit tanpa hasil fatal. Teks mengakhiri pertempuran ini. Tidak ada gigitan yang berhasil dari sang ular. Kemenangan sang keturunan dan sang perempuan adalah mutlak. Kisah Hawa kedua. Ini lanjut kah atau cukup so teman-teman? Cukup sih? Lanjut so Pater. Senang kalau belajar sama Romo. Udah lama masuk. Kak, selanjutnya teman-teman di bawah lanjut sampai selesai dulu lagi 1-2 halaman sih. Cuman ini Romo, nanti saya mau tanya tentang itu purgatori, masalah tidak itu gampang tuh. Masalah dulu perempuan wanita di dalam Kejadian 3:15. Selesaikan dulu, oke? Ya, Romo, siap. Oke, kisah 2 Hawa, siapakah perempuan yang berjaya? Ingat, Hawa historis dan sang perempuan Kejadian 3:15.
status spiritual Hawa historis yang di dalam kejadian itu diciptakan itu ditipu, takluk kepada ular dan sumur kesedihan. 2 Korintus 11 ayat 3. Tolong bantu dulu. Hawa lama ini. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Artinya setan dengan kelicikan itu memperdayakan Hawa historis. Sekarang Sirak 25-24. Erlin, engkau engkau kejadian 35 16. Serlin. Erlin, engkau kejadian 3:16 karena kita tadi konsen 3:15 tapi 3:16. Ke Sirak 25 ayat 24. Tidak sih. Putra Sirak. Dapat tidak? Dampak Sirak pada dunia 24. teman-teman. Status spiritual iblis macam memperdayai perempuan Hawa itu sangat jelas dalam 2 Korintus 11:3. Sekarang dampak pada dunia apa yang terjadi? Semuanya itu ialah kitab perjanjian dari Allah yang Maha Tinggi. Taurat yang diperintahkan Musa kepada kita sebagai sebagai pusaka bagi seluruh gereja Yakub. Nona Sirak kau baca di mana? Sirak 24-23 kan Pak? Iya, 25-24. Oh iya. 25-24. Permulaan dosa dari perempuan dan karena dialah kita sekalian mesti mati. Nah, hanya karena saya tidak mau. Saya tidak mau merusakkan martabat perempuan. Oke, lanjut. Biarlah saya menanggung semuanya. Permulaan dosa dari siapa? Baca dulu. Permulaan dosa dari perempuan dan karena dialah kita sekalian mesti mati. Baca kembali dengan penuh iman. Permulaan dosa dari perempuan dan karena dialah kita sekalian mesti mati. Jangan sampai kau baca kita yang Irin, saya engkau baca engkau jangan sampai ini ide saya tipu nih. Saya tidak mau, saya butuh terjemahan lain dulu. Saya pakai ini Alkitab Protestan. Engkau pakai Protestan, mungkin Protestan bilang laki-laki. iya. Coba kau baca. Iya, coba baca. Putra Sirak 25-24. Jangan sampai salah. Berapa tadi Romo? Bukan harus mati, maksudnya karena dosa membawa kematian, itu yang dimaksud. Oke. Oke, versi lainnya mau. Saya ada versi lain. Versi lain, oke. Oke. Versi Protestan punya. Sirak 25-24 ya. Ya. Yo. Oke. Saya pakai versinya KSKK, Kitab Suci Komunitas Kristiani yang EPK. Oke, Sirak 25-24. Kamu tertawa mana ide saya? Kamu jangan tertawa. Oke, di sini dituliskan karena dosa mulai dengan perempuan dan kita semua mati karena warisan seluruh umat Israel. Itu. Batuk, maaf. Ide berarti benar. Saya pikir ide saya tipu. Ide saya baca terakhir. Yang terakhir, dampak kepada dunia. Permulaan dosa dari perempuan dan karena dialah kita sekalian mesti mati. 1000 kali lebih memilih untuk menyimpannya perkara itu dalam hati daripada harus terus menyerang kepada martabat seseorang. Oke. Dampak pada dunia sangat jelas. Ingat, kita masih lihat di dalam Hawa historis. Oke. Hukuman dan janji. Kejadian 3:16, Irlin. Janji dan hukuman.
Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jangan, cukup. Oke, sekarang kita status perempuan dalam Kejadian 15. Kita baca pelan-pelan. Status spiritual. Berjaya penuh kemenangan menghancurkan kuasa ular. Dampak pada dunia. Sumber lahirnya Sang Mesias dan jalan keselamatan. Keturunanmu akan menghancurkan. Hukuman dan janji. Menerima janji kemenangan absolut. Turun ke ayat 15 bagian 1 cukup. Erlen. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Lanjut. antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukan kepalamu, Dan? dan engkau akan meremukan tumitnya. Oke, secara literal segera ayat ini menyinggung Hawa. Namun secara sensus plenior atau makna penuh ya, sensus plenior itu makna penuh ya. Sensus plenitud kalau dalam bahasa Spanyol. Citra kemenangan mutlak ini pastilah menunjuk pada Hawa baru, Maria. Karena melihat dari posisinya Kristus. Kristus. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 tadi, siapa yang mengalahkan iblis dengan mati di salib? Kristus. Artinya di dalam Kejadian 3:15 ini perempuan ini kalau begitu dia melahirkan sang penginjak penghancur kepala ular iblis, maka perempuan ini tidak lain adalah Maria. Ya. Perkara selesai. Dekingares dan lain sekali yang mau belajar datang tuh. Makna permusuhan, enemistad dalam bahasa Spanyol, minta maaf. Aku akan mengadakan permusuhan. Engkau dengar ayat itu tidak tadi? Permusuhan. Ya, Rom. Kejadian 3 Antara ayat engkau 15. dan perempuan ini. Yang pertama, kata permusuhan adalah poros dari seluruh argumen teks ini. Makna permusuhan. Permusuhan tidak sempurna. Permusuhan kolektif antara keturunan fisik manusia secara umum melawan kejahatan moral di dunia. Manusia masih rentan dan bisa jatuh lagi ke dalam dosa atau tidak? Tidak. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana engkau tidak berdosa? Oh, manusia Masih. ini merujuk ke Masih. universal. Berarti permusuhan tidak sempurna, tetap berlanjut, oke? Ya. Kedalaman. Sekarang ini hanya kita lihat di permukaan, sekarang kedalamannya. Permusuhan sempurna dan total. Permusuhan singular dan personal, makna seperti Kristus memiliki permusuhan absolut terhadap dosa. Sang perempuan Maria dikarunia permusuhan yang mutlak, penuh dan tak tertandingi terhadap iblis sejak awal keberadaannya. Paralelisme ini ditegaskan oleh Paus Pius ke-9 dalam Infabilis Deus sebagai dasar biblis dari ketidakberdosaan Immaculata Maria. Konfirmasi magisterium Encyclic Redemptoris Mater. Rencana ilahi keselamatan memberikan tempat khusus kepada perempuan yang adalah bunda dari dia besar, yang kepadanya Bapa telah mempercayakan karya keselamatan. Ingat, itu penting sekali. Perempuan ini, Galatia 4:4 tadi, lahir dari seorang perempuan. Ia sendiri diinsinuasikan secara profetik dalam nubuatan awal. Nomor 7 ya, teman-teman bisa bandingkan Redemptoris Mater. Datanglah ke dunia seorang putra, keturunan perempuan yang akan mengalahkan kejahatan dosa sampai ke akarnya. Ia akan meremukan kepala ular. Kemenangan putra sang perempuan tidak akan terjadi tanpa perjuangan keras. Nomor 11. Makanya Yesus, Yohanes Paulus kedua, 25 Maret 87. Selesaikan dulu, kan teman-teman lagi 2 sini. Busur keselamatan Allah dari Kejadian hingga Wahyu. Awal Kejadian 3:15 sampai kepada akhir Wahyu 12 ayat 1. Janji pertama, permusuhan diumumkan antara ular purba dan sang perempuan. Keselamatan dijanjikan melalui benih sang keturunan. Saya tadi, pemenuhan eskatologis, permusuhan memuncak di akhir zaman. Tampaklah tanda perempuan berselubungkan matahari yang dihadapkan dengan ular tua.
Tokoh yang dinubuatkan di awal penciptaan adalah tokoh yang sama yang dimahkotai di akhir sejarah. Maria adalah sang perempuan dalam Kejadian dan sang ratu di dalam Wahyu. Wah, Kesimpulan akhir, kebenaran sang haba baru. Bukan sekadar bangsa, teks Ibrani menggunakan artikel ha dan sera. Secara spesifik ini secara gramatikal menunjuk pada satu individu konkret, Kristus, yang lahir dari satu perempuan konkret, Maria, bukan sekadar sebuah bangsa kolektif. Karena itu untuk sampai kepada Wahyu 12, Efrasoru, engkau harus memahami Kejadian 3:15, kalau tidak memang merusak. Kemenangan mutlak. Analisis kata kerja suf membuktikan bahwa iblis menderita kekalahan total. Iblis hanya bereaksi insting, mengintai. Sementara Kristus dan bundanya meremukan kepalanya secara definitif. Identitas Hawa baru. Hawa historis membawa dosa. Ingat tadi, kutuk dan takluk pada tipu daya ular. Ingatan? Sirak tadi 25-24 toh? Ingat itu toh? Ide saya? Sebaliknya ingat perempuan Pater. dalam Kejadian 3:15 dijanjikan kemenangan mutlak, sebuah nubuatan yang hanya digenapi secara sempurna di dalam diri Bunda Maria. Disempurnakan di dalam waktu. Karena itu baca kembali Galatia 4 ayat 4. Dalam kairos. Dalam kairos. Di dalam kegenapan waktu, kesempurnaan waktu. Di situ. Ketika genap waktunya, kairos. Lahir dari seorang perempuan yang juga di dalam kesempurnaan waktu. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dalam apa? Kegenapan. Dalam Kegenap. dan ketika genap waktunya. Kaks, bukan main-main. Kata genap waktunya. Oke? Berarti perempuan itu juga berada dalam perencanaan. Dalam kegenapan waktu. Dari seluruh nubuatan itu digenapkan di mana? Perempuan itu yang lahir dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau tidak bagaimana yang digenapkan dari perjanjian lama yang ditulis dalam hukum Taurat dan semuanya itu sebagai Mesias. Kalau perempuan itu tidak dimasukkan di situ, berarti setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya, hilangkan yang lahir dari seorang perempuan. Turun dari surga, jatuh sendiri. Berarti semua hukum Taurat tidak digenapkan. Begitu Kak? Ya betul Romo. Dragon asal tafsir. Kau naik ke sini toh, kau tafsir untuk saya. Kau kan jago tafsir. Sebenarnya begini ya Romo. Romo maaf saya cerita sedikit. Saya baca kitab suci sampai selesai, cuman saya nggak ngerti ini cara tafsirnya nih gimana sih, ini arahnya kemana. Saya nonton video Romo baru saya mengerti, oh ternyata begini. Akhirnya bukan Katolik yang suruh kau jadi Katolik dari Protestan ya. Carilah kebenaran, dan kebenaran akan membebaskanmu. Oke? Katolik tidak pernah memasakkan seseorang jadi Katolik. Oke? Iya betul Romo, betul. Oke? Ya. Cuman itu Romo, tentang satu lagi nih maaf, tentang purgatori Romo. Saya belum mengerti tentang Malaikat 3 itu sama 1 Korintus 3, 1 Korintus 4 juga itu. Oke, penting sekali. Yang pertama, prinsip dasar bahwa tidak bisa masuk surga masih bernoda. Oke, baca dulu untuk dia Wahyu 21-27. Romo jangan panggil saya Kak X Romo. Wahyu Ya, kau bernama Kaks ini, saya mau bilang apa? Harus panggil dia. Buka open cam dulu, open cam dulu. Masih Open cam anak-anak dulu. saya. Ya, makanya yang kau punya nama siapa? Engkau nama Kaks Al-Ol. Itu saya bingung mau panggil. Bukan Saya nama Kak, Aldi. bukan Kak, tidak Kaks. Saya Engkau nama punya nama Aldi. saya. Siapa? Aldi.